Hai, welcome back to Sueb Channel. Di video kita kali ini, kita akan membahas materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Kita sudah beranjak ke submateri yang terakhir ya teman-teman, yaitu tentang pelestarian lingkungan. Namun sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar aku semakin semangat untuk buat videonya. Dan jangan lupa hidupin juga lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar kalian tahu setiap kali aku upload video terbaru. Oke, lanjut ke materi teman-teman. Kerusakan alam terjadi karena campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dalam mengolah kekayaan sumber daya alam. Jika tidak ada reaksi atau tindakan, maka kerusakan alam dapat membuat penurunan pada kualitas lingkungan hidup, sehingga dapat menimbulkan bencana alam dan terjangkitnya penyakit. Untuk itu, perlu adanya upaya dalam pelestarian lingkungan hidup untuk mengurangi risiko daripada kerusakan alam serta mempertahankan kualitas hidup. Mari kita bahas yang pertama, pelestarian lingkungan. Yang pertama kita akan membahas tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan. Pertama, yaitu tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan itu adalah yang pertama, sumber belajar guna menambah ilmu pengetahuan berharga bagi kehidupan. Yang kedua, yaitu dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar. Yang keempat, dijadikan bahan pangan, sandang, papan, dan bahkan bisa sebagai sumber pendapatan. Yang kelima, memberikan rasa indah terhadap alam ini. Beberapa jenis hewan yang ada di Indonesia terancam punah adalah orangutan, komodo, anoa, harimau Sumatera, badak Jawa, kura-kura berleher ular, penyu hijau, dan yang lainnya. Beberapa jenis tumbuhan di Indonesia yang terancam punah adalah bunga bangkai, puspa langka, kantong semar, gaharu, meranti, dan cendana. Nah, untuk melestarikan atau menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan tersebut, maka dapat dilakukan berbagai cara, yaitu diantaranya. Ini adalah cara-caranya. Untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan dilakukan dengan berbagai cara. Nah, ini. Yang pertama, tidak berburu hewan langka. Nah, hewan langka ini kalau harusnya jangan diburu ya, agar tidak punah. Karena sudah ada undang-undangnya, jika kita memburu atau menangkap hewan langka itu kita bisa dihukum pidana. Yang kedua, melakukan penangkaran terhadap hewan langka. Yang ketiga, mencari alternatif sebagai pengganti bagian tubuh hewan tertentu dengan bahan sintetis. Ini maksudnya mungkin mencarikan pengganti bagian tubuh. Nah, umpama bagian tubuh kulit buaya kan bisa itu dipakai untuk tas itu ya, mungkin bisa digantikan dengan bahan-bahan sintetis lainnya agar buaya nantinya tidak akan punah. Yang keempat, tidak menebang pohon secara sembarangan. Yang kelima, melakukan tebang pilih dan tebang tanam. Nah, ini hampir sama dengan nomor 4 ya. Yang keenam, mendirikan suaka marga satwa untuk perlindungan terhadap hewan langka agar tidak punah. Yang ketujuh, mendirikan cagar alam untuk perlindungan hewan dan tumbuhan. Yang kedelapan, mendirikan kebun binatang. Nah, ini hampir sama ya, dari 6 sampai 9 ini bersama. Yang 9, mendirikan kebun raya dan taman nasional. Nah, dari
Upaya pelestarian atau menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan ini tentunya ada tujuannya, teman-teman. Ada tujuannya. Lalu apa tujuannya kita melestarikan hewan dan tumbuhan? Kita akan bahas sekarang. Nah, ini tujuannya. Tujuannya yang pertama itu menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan tumbuhnya berbagai pohon. Yang kelima, dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi dan atau kebun binatang. Yang keenam, mencegah kepunahan berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Nah, itu adalah tujuan kita melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, bagaimana kalau kita tidak menjaga keseimbangan lingkungan? Apa yang akan terjadi? Ini adalah bagian dari subtema keempat yang bagian kedua ya, teman-teman. Yaitu membahas tentang akibat kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan. Dalam menjalankan kehidupannya, manusia membutuhkan 3 hal pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Semua kebutuhan manusia tersebut tersedia di alam ini. Tuhan memperbolehkan manusia untuk mengolah alam ini dengan sebaik-baiknya. Manusia dengan ilmu yang dimilikinya mengembangkan berbagai teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, karena sifat dasar manusia yang tidak pernah puas, banyak manusia yang mengolah alam dengan teknologi yang dibuatnya secara tidak terkendali. Manusia sering tidak memikirkan dampak terhadap keseimbangan lingkungan dan yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini adalah beberapa aktivitas manusia yang dapat mengubah keseimbangan alam atau lingkungan ya. Yang pertama, penebangan hutan dan perburuan liar. Nah, ini adalah aktivitas manusia yang dapat mengubah keseimbangan lingkungan. Penebangan hutan dan perburuan liar. Yang kedua, kegiatan pembangunan. Nah, di sini kegiatan pembangunan yang dimaksud ini adalah mungkin kegiatan pembangunan yang tanpa melihat efek samping dari segi lingkungannya. Contohnya, pembangunan pabrik tidak memperhitungkan pembuangan limbahnya. Jika limbahnya dibuang begitu saja ke alam, jadi akan bisa merusak keseimbangan lingkungannya. Itu contohnya ya. Nah, sama seperti yang ketiga ini beberapa aktivitas pembuangan limbah dan sampah. Nah, tentunya pembuangan limbah dan sampah ini yang dimaksud pembuangan limbah dan sampah secara sembarangan. Contohnya pembuangan sampah ke sungai. Itu juga bisa dapat mengubah keseimbangan lingkungan. Tentunya jika hal-hal seperti itu dilakukan, apa yang akan terjadi? Nah, tentunya pasti yang pertama banjir ya. Terus selanjutnya penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Nah, untuk penggunaan pupuk jangan terlalu banyak menggunakan pupuk-pupuk dari bahan-bahan pestisida. Tentu lebih bagus jika kita menggunakan pupuk alami ya.
Nah, itu teman-teman pembahasan singkat tentang pelestarian lingkungan. Dan jangan lupa, kembali lagi saya ingin ingatkan, jangan lupa ini like, komen, dan subscribe channel ini. Dan tunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih.